Halo, Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Kembali lagi saya Iko Suhaib bersama Anda di Bima Menyapa. Bima Menyapa edisi hari ini tentunya pemirsa, selain kita akan menghadirkan sejumlah berita yang tentunya menarik untuk Anda simak, kita juga akan menghadirkan sejumlah narasumber yang nantinya akan kita dialog sampai 1 jam ke depan. Baik, pernahkah Anda mungkin berpikir pemirsa untuk jalan-jalan apalagi mengelilingi Indonesia tentunya sambil menikmati destinasi wisata unggulan yang ada di suatu daerah. Ini ada salah satu narasumber saya ini pemirsa yang namanya Hidayatullah Ramadan. Dia ini bikers tapi mengelilingi nyaris di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bima. Sebelumnya juga sudah pernah ke Sumba. Pokoknya nyaris seluruh di Nusantara ini. Mengelilingi Indonesia ini dengan hanya menggunakan sepeda motor butut gitu. Oke, sudah hadir di studio saya ini ada Bang Hidayatullah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa disapa Dayat. Ini bikers asal Banda Aceh. Ya, Banda Aceh. Asal Banda Aceh. Kemudian yang kedua pemirsa, di samping Bang Dayat juga ada Awaludin, ketua salah satu klub motor di Bima Nusa Tenggara Barat. Bang Awaludin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedua abang sudah hadir di studio kami. Nah, kita di Bima Menyapa ini langsung kita sapa ke pemirsa saja gitu. Ini yang satunya Bang Dayat biasa dipanggil? Biasa. Yang Dayat. satunya adalah Bang Awal. Oke, saya ke Bang Dayat dulu. Iya. Bang, sudah kemana saja mengelilingi Indonesia ini dari Banda Aceh? Bang. Kalau rutenya kita memang ada sebuah rute panjang untuk perjalanan. Jadi mulai dari Aceh, Sumatera, kita ngelewatin 10 provinsi, terus kita kembali ke Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Rute kembali itu Maluku. Naik lagi Maluku Utara, Sulawesi kita ambil bagian Tenggara, Selatan, Tengah hingga ke Borneo. Habis Borneo baru tanggal 4 kita main ke Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Iya. Oke, berarti sudah banyak daerah. Mulai kapan Bang Sucu menggeluti profesi ya? Kita sebut profesi saja mengelilingi daerah Indonesia ini. Jadi kalau hobi ini kan kita nggak tahu mulainya kapan. Tapi untuk saya kegiatan yang selalu saya buat itu setiap tahun di awal tahun 2007 sampai sekarang kita tetap kegiatan terus. 2007. Ya, 2007. Tapi mulai start dari Banda Aceh untuk keliling Indonesia itu tepatnya tahun berapa, Bang? 2013 tanggal 12 November. Tanggal 12 November. Ya. Dan akhirnya sekarang terdampar dalam kurung di Bima. Ya. Oke ya, terdampar di kurung dan diterima oleh rekan-rekan dengan Bang Awaludin ini. Ya. Oke. Bang Awaludin sebelumnya ada komunikasi tiba-tiba langsung terima tamu begini. Sebelumnya saya ingat 1 bulan lalu Bang Dayat juga pernah ke sini. Dalam rangka mendeklarasikan ada salah satu klub motor juga, kawan-kawan kami juga. Nah, disitulah ketemu sama Bang Dayat sini. Nah, bercerita tentang perjalanannya mereka sampai dan katanya mau merencanakan lanjut ke daerah timur. NTT. Dan tujuannya mungkin ke Bima juga itu bisa melihat kan di Bima itu ada titik 0 NTB. Titik 0 NTB di Bima. Lebih sering kita katakan ini titik poin NTB itu di Sape. Jadi Bima ini kan sangat tidak asing bagi kami klub motor. Gitu. Di Bima itu memang dimainnya Bang Dayat itu seperti apa emang? Apakah yang atau yang terkenal di Bima itu apa di pikiran Bang Dayat sendiri? Untuk perjalanan saya kan lebih ke budaya ya. Jadi awal sebelum berangkat ini kita sudah share dulu apa yang ada di Bima. Jadi kebetulan kan contoh kayak di sini ada museum kan. Jadi saya juga sempat ke sana, udah berapa kali ke sana juga dan lebih mengutamakan lagi keluarga-keluarga yang dulu saya pernah ketemukan, yang pernah jumpa begitu. Pernah jumpa seperti Bro Awal ini. Ya kita duduk sama lagi. Jadi silaturahminya tidak putus. Tadi sudah artinya bukan pertama kali ke Bima ini. Sudah pernah ke Bima sebelumnya Sudah berapa kali ke Bima. Dan bukan saya aja, dari klub saya juga udah. Ya, kita nggak tahu berapa orang yang pernah ke sini. Mulai dari nomor lama, nomor rendah sama nomor baru. Baikers. Saya tidak mau mengerek itu tapi saya lebih pingin tahu bercerita di bagaimana pengalaman perjalanannya mulai dari Banda Aceh hingga sampai ke daerah-daerah. Yang paling berkesan itu di mana sih, Bang? Paling berkesan ya ketika saya ketemu dengan teman-teman saya baru. Jadi mulai dari masyarakat baru, kehidupan yang baru yang saya belum pernah rasakan,
Jadi itu yang membuat ya sepertinya yang membuat asiknya. Tapi kalau untuk Indonesia ada yang bertanya di mana yang paling wah, saya tidak bisa katakan. Dan saya tetap tujuan saya yang paling wah ya daerah saya, Aceh. Oh, daerahnya Aceh. Iya. Artinya setiap kali menginjakan kaki di daerah itu adalah istimewa, mengenal orang-orang baru. Istimewa semuanya yang tempat saya pernah datangi. Oke, saya lari ke Bang Awaludin. Pernah terpikir nggak? Ini kan sebagai bikers juga, anak sepeda motor, sama-sama anak sepeda motor. Ada rencana nggak mengikuti jejaknya Bang Dayat? Ya, sebenarnya dilihat dari pengalamannya, saya juga lihat di Instagramnya ternyata banyak tempat-tempat yang telah dikunjungi. Secara otomatis juga terpancar dalam pikiran, pingin. Terinspirasi gitu ya. Menginspirasikan biker khususnya di Bima, bahwasanya dia aja, Bang Dayat aja ini motornya mungkin bisa dikatakan motor butut, dan mungkin pandangan orang juga motor sampah juga. Masa kita motor yang bersih, pabrikan yang baru, tapi tidak bisa dengan cc yang tinggi, tidak bisa mengelilingi Indonesia seperti Bang Dayat ini. Mengelilingi Indonesia. Ya, terpancar lah itu. Oke. Ini kan sudah di Bima Bang Dayat. Kira-kira mau dipromosikan apa ke Bang Dayat ini kira-kira? Karena tadi kan adalah culture-nya kan terkenal dengan anak motornya, budayanya. Apa kira-kira yang mau diperkenalkan ke Bang Dayat ini atau dieksplor? Ini loh Bima kami gitu Bang Awal. Sebenarnya Bang Dayat juga mungkin sudah lihat keindahan Pantai Lariti yang terkenal dengan terbelahnya pantai, sebutkan anak-anak Bima juga, dan Bang Dayat juga pernah merasakan keindahan sana, walaupun jalannya memang agak begitulah kalau untuk menikmati keindahan di Bima, banyak juga tempat-tempat yang bisa kayak di Pantai Amahami, para anak muda, para biker juga bisa menikmati di sana. Jadi artinya tempat-tempat destinasi wisata unggulan yang ada di Bima tuh akan diperkenalkan di sini ke Bang Awal gitu ya. Iya, kalau ke Bang Dayat gitu maksudnya ya gitu. Khususnya para biker kan mereka datang ke kota kita, ke daerah kita kan tujuannya mungkin salah satunya itu menikmati keindahan di Bima. Oke, saya tanya sedikit lagi gitu. Iya. Menurut Bang Dayat, Bima itu ada nggak kata-kata untuk Bima sendiri? Menurut pandangan Bang Dayat apa sih? Saya suka tema yang tahun lalu ya, Bima Kota Berteman tadi ya. Kota berteman, oke. Ya, itu yang jangan dibalik dan jadi berantem ya. Jadi itu yang terus saya ingat selama di Bima dan pernah ke Bima. Rasa bertemannya kita ini tetap. Mungkin kita nggak pernah tahu orang di belakang mau A, B, C sampai Z, tapi kita tahu di kalangan masyarakat kita biker sendiri kita bisa kompak, bisa solid, dan bisa membangun nama daerah kita. Nama daerah. Oke, baik. Lanjut lagi pertanyaan. Di setiap daerah yang dikunjungi itu, yang pertama kali dikunjungi itu kemana saja biasanya? Atau misalnya ke Sumba nih, gitu, hubungi teman-teman. Apa langsung duduk begitu saja atau memang bagaimana Bang? Jadi kita punya manajemen. Saya nggak mau teman-teman jalan itu karena nekat. Nekat dalam arti ya bebas begitu kan. Boleh kita bebas di independen boleh. Cuman kita perlu ada manajemen yang memang harus menyesuaikan tempat. Karena Indonesia yang paling susah itu beradaptasi ketika kita berbicara. Itu susah di setiap Indonesia ini paling susah itu. Untuk makanan dan yang lain itu gampang. Jadi sebelum saya masuk kota, 3 hari itu saya sudah share apa yang ada di kota itu dan tujuan mana ke sananya itu yang saya tuju siapa. Dan kalau saya klub saya ini kan punya nasional. Ya kita beda klub cuman satu pendirian ya persaudaraan tadi. Jadi untuk Bima kebetulan saya punya cabang yang 2 bulan lalu kita deklarasikan di sini. Jadi sudah termanage dengan baik gitu sebelum mengunjungi daerah tuh kita akan kesini begitu. Kita ada rutenya. Gitu. Baik gitu. Kita sambung lagi bagaimana terkait dengan pembiayaan. Boleh mungkin ditahan dulu? Pertanyaan nanti kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Kita juga nanti akan menghadirkan bagaimana sepeda motor kan pemirsa ini masih penasaran seperti apa mungkin sepeda motor yang dimiliki oleh Bang Dayat itu untuk mengelilingi daerah Indonesia nih. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan akan berkunjung ke Kota Bima. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran belusukan orang nomor 1 di Indonesia ini adalah Pasar Modern Amahami. Ketegangan sempat terjadi antara pedagang dan petugas. Para pedagang mengira petugas akan menggusur dagangan mereka. Ketegangan mereda setelah petugas memberikan pengertian dan penjelasan kepada para pedagang. Sejumlah persiapan dilakukan atas rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kota Bima pada hari Jumat mendatang. Salah satunya adalah penataan Pasar Modern Amahami. Aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan seluruh SKPD dikerahkan untuk mendukung penataan Pasar Modern Amahami. Asisten 1 Setda Kota Bima, M. Farid, selaku Ketua Tim Penataan Pasar Amahami yang dikonfirmasi mengatakan penertiban lapak pedagang dan pembersihan Pasar Amahami dilakukan dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang sekaligus dijadwalkan akan meresmikan Pasar Modern di Kota Bima ini. Semua memiliki sepeda motor, tolong digeser keluar. Ya. Terus maamban tahu tawake tolong dibersihkan ambat TC lembu ade ita doho. Siapan apa nih, Pak? Normalisasi pasar ini dalam rangka apa ini? Jadi memang Pasar Amahami akan diresmikan. Ya. Informasinya ini oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 29 April, hari Jumat. Jadi dalam rangka itu kami lakukan persiapan untuk melakukan pembersihan ya terhadap Pasar Amahami ini ya, dan melakukan pemindahan lapak-lapak yang ada di sekitar wilayah pasar. Jadi dirapikan, Pak ya? Dirapikan. Beberapa pedagang terlihat membongkar sendiri lapak dagangan mereka yang berada di luar area los pasar. Karena lokasi ini direncanakan akan diaspal untuk dijadikan lahan parkir pengangkut material pasir milik PT Tukatmas, juga terlihat membongkar muatan di area yang akan diaspal ini. Maskur Irianto, Bima TV, melaporkan. Hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bima Menyapa edisi spesial bersama teman-teman bikers. Salah satunya bikers ini sudah keliling Indonesia. Nah, dan juga yang salah satunya Bang Awal ini adalah ketua salah satu klub motor yang ada di Bima, Nusa Tenggara Barat sendiri. Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Tadi ada pertanyaan menggantung ke Bang Dayat tadi. Biaya emang dari mana, Bang? Ini dari 2 tahun 2013 mengelilingi Indonesia ini kan nggak main-main gitu. Biaya maaf bensinnya gitu ya. Biaya mengisi perut
Di tengah jalan dan lainnya logistik. Oke. Silakan Bang. Jadi kami untuk awal berangkat pasti punya pribadi ya. Jadi punya pribadi yang kita awali begitu. Dasar startnya itu pasti ada. Nah, selanjutnya kita mainkan lagi di niaga. Jadi di dalam klub tadi ada yang namanya niaga. Di niaga ini ya berupa baju, berupa souvenir dan yang lain-lain kan. Jadi kita penjualkan untuk di lingkup kita juga ataupun di lingkup lain yang membantu kita gitu kan. Ada juga di pemerintahan. Tapi pemerintahan sebatas kalau memang saya ada daerahnya yang bisa saya angkat untuk kita kenalkan di teman-teman dalam konteks masyarakat, bukan wisata dan yang lain-lain. Karena ada kerjasama gitu ya? Kerjasama sebagai partner saja. Partner. Iya, saya nggak sebut untuk proposal perjalanan saya, tapi hanya untuk sebatas ini saja. Hanya ya kita bilang awal dasar kita jalan, kita punya teman ya teman-teman dan teman. Nah, itu pemirsa kita sudah memutarkan itu sepeda motor yang dimiliki Bang Dayat pemirsa. Nah, ini dia. Rame sekali di sini, Bang. Apa saja emang ini, Bang? Ini jangan ada kasur, ada galon atau apa ini, Bang? Supaya bisa survive hidup di tengah jalan gitu ya, dari daerah ke satu daerah. Itu tolong dijelaskan apa saja itu, Bang. Jadi untuk motor sendiri itu sebenarnya standar sih, standar. Tidak ada perubahan yang besar kan. Jadi seperti tengkorak itu kenang-kenangan dari daerah. Itu dari Labuan Bajo NTT kebetulan. Bukan menemukan salah satu mayat gitu ya. Itu kan tengkorak binatang ya. Oh, binatang ya. Jadi nah itu seperti ada sarung tangan saya lama. Nah, ini patung dari Papua Asmat. Terus ada botol, ada pelbet untuk saya istirahat dimanapun. Bendera saya Indonesia. Ada bendera Indonesia itu yang paling membanggakan. Karena kita namanya main Indonesia ya kita harus membanggakan nama Indonesia. Ya diawali dengan nama daerah saya tadi kan, Aceh tadi. Aceh. Nah, baik, rame sekali sepeda motornya tadi gitu. Saya pikir sambil jualan. Saya pikir banyak. Iya, pikir sama istrinya gitu hari ke Banda Aceh gitu banyak barang-barang di sana. Bukan ya gitu ya. Bukan, itu oleh-oleh dari setiap daerah yang dikunjungi. Apa paling isi sepeda motor yang paling penting apa, Bang? Kira-kira supaya bisa survive di tengah jalan tuh apa, Bang? Banyak. Untuk tadi kita bisa lihat motor saya tadi, untuk bagian tengah itu lebih ke alat badan ya. Jadi badan itu kita perlengkapan dari baju, alat sholat atau segala macam banyak di dalamnya. Terus medikit alat sholat ya? Ya tetap dong kita nih Muslim ya. Jadi kita jalan itu ada kan saya juga masukkan di budaya karena ada masjid-masjid tua yang saya kunjungi. Terus bagian di belakang ada pelbet. Di samping pelbet itu ada tank bag. Jadi tank bag ini anak motor ini biasanya untuk lebih ke tas. Jadi di tas itu beratnya 1 liter, isinya juga 1 liter. Kita isi biasanya kenang-kenangan, oleh-oleh baju dari ini segala macam kita simpan di situ. Terus bagian belakang itu lebih ke dokumentasi. Jadi foto, terus arsip saya, seperti sertifikat daerah, terus kenang-kenangan dari pemerintah daerah berupa plakat ataupun banyak lagi yang di belakang. Ada buku tulis juga untuk dokumentasi perjalanan, entah teman yang nulis, entah klub-klub, ya saya tuangkan ke situ. Jadi memang kalau menarik, kalau orang sering nanya itu kirain jualan. Kirain jualan. Tapi saya lebih senang dibilang jualan daripada gila. Kalau gila, kalau gila saya udah biasa dengarnya, gitu kan. Tapi kalau jualan, jadi saya berpikir sendiri. Orang nanya jualan ini, yang dijual apa juga ini saya bilang kan. Tapi kan tadi sebut niaga-niaga, bisa jadi. Baju tadi kan. Jadi baju tadi kan nggak kelihatan juga, karena baju kan disimpan di tengah, dan itu biasanya yang beli juga teman-teman kita klub motor. Untuk daripada begini ya Bang, kita bilangnya orang bro minta uang dong, gua mau jalan nih, kan nggak mungkin kan. Jadi Bang, kita ada sebuah souvenir untuk jalan kita, kalau memang mau disupport ya silakan. Itu juga di pemerintah, di daerah atau dimanapun. Kita lari ke Bang Awal. Ini sudah sampai di Bima dan biasanya ini mendapat souvenir dari setiap daerah. Rencana Bang Awal bersama teman-teman mau kira-kira kasih souvenir apa nih? Jangan tengkorak lagi, nanti menyeramkan di tengah jalan. Biasanya kalau dari saya pribadi, atas nama klub motor juga, ada beberapa teman juga yang pernah kesini. Saya biasanya memberikan
berupa madu Bima. Madu Bima, ya, pokoknya yang ada khas Bima. Ya, tadi. Okay. Ada jadi minimal mereka ada ngerasain oleh lah. Dan betul. soalnya apa? Ini juga berkaitan dengan vitamin. Iya. Karena Bang Daya juga jalannya jauh, jadi ketika merasa tidak enak badan atau kurang fit, bisa minum madu Bima itu. Waduh, ini jualan nih. Ya karena juga kita Bima ya minimal tahulah rasanya madu Bima. Oke. Daripada minum produk-produk gak jelas, lebih baik minum madu Bima. Iya. Tapi kalau oleh-oleh sih banyak ya. Yang paling besar oleh-oleh bagi saya itu saya diterima di Bima dan tempat saya tinggal tadi ini di rumah di Kampung Melayu itu ya, tempat saya nginap tadi di base campnya kami. Di rumahnya salah satu teman, Bro Afri namanya. Kebetulan dia ada di luar sama saya juga. Jadi keluarga dia itu selalu membuat saya memang saya ini betah di Bima. Seperti itu. Jadi dengan teman-teman yang lain, saya nggak usah muluk mau ngasih ini ngasih itu bagi saya, tapi ngasih rasa persaudaraan seperti saya memberikan persaudaraan itu. Karena untuk katanya motivasi pemuda, saya nggak suruh pemuda itu seperti saya. Tapi yang saya mau berikan di teman-teman itu, kita jaga persaudaraan untuk membangun daerah kita. Lebih konteksnya di situ tadi. Pesan keamanannya gitu ya, pesan perdamaiannya itu luar biasa ya gitu ya. Jadi saya kan banyak nih teman-teman di luar ataupun masyarakat yang anggap klub motor ini negatif. Betul. Oke, teman-teman masyarakat mau bilang kita klub motor ini geng atau apa, atau itu sama aja. Tapi kalau didalami lagi, dekat dengan kita, berbaur dengan kita, bisa tahu. Jangan nanti ketika udah dekat dengan kita tiba-tiba dianya yang masuk di kita. Kebanyakan seperti itu. Oke. Ini pengalaman perjalanan sudah banyak sekali. Tadi saya tergelitik sampai dibilang disebut maaf dengan kata gila. Iya, benar. Emang kenapa Bang? Apakah rambutnya mungkin gitu ya? Atau mungkin sepeda motornya nggak pernah dicuci tuh memang. Tapi yang anehnya yang bilang gila itu biasanya teman-teman yang memang konteks saya ngelihatnya dia punya poin pendidikan yang tinggi, dia punya berdasi dan jas. Tapi saya selalu ngasih timbal balik ke mereka. Saya dibilang gila ya biasa aja. Tapi yang luar biasa ketika orang gila ngomong sama orang gila, saya bilang. Gitu. Nah itu yang paling kena sih. Tapi ya kemari-kemari kita udah biasa dengarnya. Cuman yang paling sering itu ya jualan apa tadi? Jualan itu. Dan saya sampai orang lari ngejar itu, bang berhenti dulu. Ini mau jualan apa? Oke, sekali lagi pemirsa, ini bukan penjual, bukan juga orang gila. Saya juga yakinkan pemirsa Bima TV bukan orang gila gitu, karena nggak mungkin saya undang juga di sini. Keliling Indonesia ini sangat hebat gitu ya, dengan modal cukup sepeda motor, maaf butut mungkin ya, peralatan seadanya juga. Kita akan lanjutkan nanti lagi dengan tentunya obrolan kita yang menarik bersama dengan Bang Dayat, berikut juga Bang Awal ini, anak-anak motor ini, setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bima Menyapa. Jajaran kepolisian Polres Bima Kota ikut berpartisipasi membersihkan dan menata pasar Amahami menjelang kedatangan Presiden RI Joko Widodo. Selain aparat kepolisian, aparat Kodim 1608 Bima dan Satuan Polisi Pamong Praja turut serta menertibkan dan membersihkan pedagang kaki lima yang berada di depan Pasar Raya Amahami. Puluhan lapak semi permanen para pedagang kaki lima ini dibongkar dan dibersihkan. Menurut Kabak Op Polres Bima Kota, para pedagang kaki lima ini mengerti dengan para pedagang yang mengetahui akan peresmian Pasar Raya Amahami ini pun membongkar sendiri lapaknya. Penutupan ini sampai kapan ya? Ya, paling tidak besok sudah harus bersih. Respon dari pemilik? Ya, alhamdulillah mereka mengerti. Makanya mereka bongkar ini. Ini untuk sementara atau permanen, Bang? Sementara. Tertibkan ini dulu. Ini kan mau timbun kasih rapi ya. Iya. Sekali kebetulan dalam rangka kunjungan presiden ini. Sampai orang demo bisa
Penertiban Pasar Amahami dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Satuan Polisi Pamong Praja bekerja ekstra untuk menyambut kedatangan RI1. Penataan akan terus dilakukan hingga jelang kedatangan Presiden Joko Widodo Jumat. Untuk sekaligus meresmikan Pasar Raya Amahami ini. Nah, dari kami dari beberapa tim, ada TNI Polri dan seluruh instansi terkait, semua dikerahkan di Pasar Raya ini. Kami mungkin dalam 2 hari ini harus bersih dari sampah dan PKL yang ada di sini, dan pengaturan semua yang ada pedagang-pedagang ini pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Kita optimis nggak ini bisa, Pak? Saya optimis dengan keadaan anggota yang sekian ini, optimis saya. Kita bisa selesaikan. Begitu juga. Bani Wahab, Bima TV. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Cabang Bima dan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima melakukan aksi demo di Jalan Soekarno-Hatta. Selain berorasi, massa juga membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi massa ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Satuan Sabara Polres Bima Kota memadamkan api tersebut. Aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa ini mendapat penjagaan ketat dari Polres Bima Kota. Oke, mohon maaf Bapak Kepolisian. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Kepolisian. Masa aksi. Kembali kami himbaukan kepada semua elemen masyarakat. Aksi yang dilakukan mahasiswa ini menuntut dibubarkannya Densus 88 yang diduga banyak melakukan pelanggaran HAM serta mendesak direvisinya undang-undang mengenai terorisme. Bentar. Oke, tuntutannya apa? Oke, tuntutan kami terhadap aksi yang kami lakukan barusan adalah pertama, bubarkan Densus 88. Yang kedua adalah harus diadili pihak Densus 88 yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kami sadar bahwa tindakan Densus 88 itu atas dasar legitimasi undang-undang. Tetapi oleh karena itu kami tuntutan yang ketiga itu adalah revisi undang-undang terorisme. Karena undang-undang itu terlalu subjektif bagi kami. Terlalu subjektif. Tidak diberlakukan asas equality before the law. Jadi kesetaraan di depan hukum. Yang ketiga adalah tidak ada lagi diskriminatif terhadap agama. Karena kasus-kasus baru-baru ini, baik kasus terorisme adalah diskriminatifkan terhadap agama Islam. Ada alasan. Usai orasi, massa pun membubarkan diri dan diantar oleh Satuan Sabara untuk kembali ke kampusnya. Bani Wahab, Bima TV. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Anda masih bersama kami di Bima Menyapa, edisi spesial bersama dengan anak-anak bikers yang ada keliling Indonesia. Berikut juga anak motor yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih bagi Anda yang baru menemukan channel kami di Bima TV. Saya lanjutkan.
perbincangan kita tadi, tapi saya ke Bang Awal dulu. Ya. Nah, ini Bang Dayat ini kan sudah keliling Indonesia. Dia dari ikatan salah satu namanya Motorcycle Community dari SMM ya. Iya. Oke. MCC. MCC gitu ya, yang ada di Banda Aceh. Nah, kalau Bang Awal yang ada di Bima ini ke depan ada planning yang apa namanya yang bisa dibuat orang apa namanya langsung dicam, anak-anak motor ini tidak hanya keluyuran tadi di jalannya gitu kan. Apa kira-kira planning bagusnya gitu, bukan rencana jahat gitu ya. Sebenarnya dari inti dari pembentukan klub motor itu ya sebagai duta keselamatan berkendara. Duta keselamatan ya, bukan untuk ugal-ugalan. Bukan, oke. Karena kebiasaan orang Bima juga ya maklumlah, karena kalau mau keluar jalan raya naik motor tanpa helm, bahkan spion pun nggak ada. Gagah-gagahan gitu ya. Jadi tugas kita sebagai kru motor di Bima khususnya ya kita mencanangkan gimana bisa orang-orang di Bima itu khususnya melihat pergerakan kita itu bahwa kru motor itu tugasnya ya sebagai duta keselamatan berkendara, minimal ya pakai helm lah. Safety gitu ya. Safety reading ya. Apa aja safety readingnya seperti apa? Jangan atau pakai helm atau pakai helm kebalik gitu enggak? Itu pakai helm juga loh. Oh, pakai helm juga kan gitu kan? Mungkin nyamannya kayak gitu ya, yang pasti bisa melindungi kepalanya. Melindungi kepalanya. Oke, apalagi selain itu? Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh berkendara sepeda motor gatal nggak kira-kira? Ya mungkin karena namanya juga orang tua mungkin ya. Ada juga dan juga kalau belok kanan ya tugas kita mungkin ya salah satu mengkampanyekan gitu ya, tentang bahwa pengendara itu lebih penting kepalanya. Itu misi kita yang pertama. Ada juga yang misi kedua, bahwa di Bima itu biasanya kalau klub motor itu mereka touring, tujuan pertama mereka adalah mencari sebuah monumen, misalkannya titik nol. Kayak di Aceh kan ada titik nol. Ada titik nol di Aceh. Nah, dan alhamdulillah di Bima itu ada. Jadi titik nol NTB itu di Sape. Di Sape. Nah, kenapa kita bergerak di situ? Karena di titik nol NTB di Sape itu nggak ada monumennya. Nggak ada monumennya. Jadi para biker datang melintasi Bima itu mengatakan bahwa mana kok nggak ada tandanya ya. gitu, nggak ada monumennya ya, gitu. Jadi kita menjelaskan bahwa ya minimal tempatnya sekitar sini dengan ada embel-embelnya bahwa mereka telah datang, selamat datang di Sape gitu. Di Sape gitu. Ya, jadi rencananya kita membuat monumen itu. Mau membuat monumen. Tugu titik nol Sape Bima NTB gitu. Oke deh. Itu rencana. Baik. Semoga rencananya berjalan lancar atau tidak hanya rencana semata gitu ya. Mentingin jalan-jalan gitu. Oke, kita lari ke Bang Dayat, tapi kita saksikan dulu nih ada video dari rekaman perjalanan Bang Dayat. Ini seru sekali sebelum kita perjalanan. Sambil diputar mungkin saya langsung bertanya sambil dijelaskan, Bang gitu. Apa itu? Selamat datang di kota kelahiran Pancasila, Ende. Bagaimana tentang Ende? Luar biasa, biarpun dari bawah sampai ke atas capek tapi terasa nikmat. Coba bisa dilihat sebelah sana itu Danau Kalimutu, yang dari katanya itu masyarakat percaya bahwa
masuk ke dalam salah satu danau kawah para arwah tersebut terlebih dahulu menghadap Konde, ratu-ratu penjaga pintu masuk arwah tersebut. Ini legenda yang luar biasa, ini keren. Tapi bukan legenda, tapi ini nyata. Bumi Ende. Woo! Wih, keren sekali. Itu Bang gambar siapa? Itu apakah editan atau memang asli itu Bang? Asli dong. Asli gitu ya. Oke, kalau memang asli tolong dijelaskan di mana sebelumnya tadi. Kalau ini kita sudah kenal, ini Dinau Kalimutu. Tadi sebelumnya di mana tadi yang ada di yang pertama pas kita jalan itu di daratan Flores antara Ruteng dan Bejawa ini. Bejawa. Nah, jadi ini di sini saya sempat jatuh kebetulan pas ini saking ini ya tikungan saya berdiri motor akhirnya saya sendiri yang sempoyongan kalau kata orang sambil recording lagi gitu ya. Ini yang susah gitu karena memang ada tempatnya ada di depan itu ada seperti tempatnya GoPro tempat itu ya. Kita buat di situ supaya merekod perjalanan semua itu ya. Yang kedua tadi yang video ada nelayannya ada ininya itu Komodo. Itu di Kampung Komodo. Kampung Desa Komodo. Kebetulan saya 5 hari di sana. Yang banyak yang saya angkat besar untuk daerah saya. Jadi saya bukan hanya bangga. Orang kan biasanya bangga ke Komodo ya. Jadi saya biasanya bangga sudah ke sana, cekrek upload gitu. Jadi saya di sana 5 hari lebih belajar ke kebetulan kepala sekolah di sana kan teman Bima ya. Jadi bahasanya bahasa Bima di sana. Iya, ada 22 siswa yang memang masih duduk di tanah tadi. Jadi maka saya bilang perjalanan saya ada ambil kesehatan, pendidikan, ekonomi juga. Dan itu tadi masih ada sekira dari 2006 sampai sekarang sekolah di sana. Ada 3 kelas, 3 ruangan, tapi kurang untuk bangkunya. Jadi saya juga progres ke depan ini bisa ngadain bangku itu ke sana. Wah, luar biasa ya pesan sosialnya ya. Insya Allah dengan dibantu rekan-rekan, ini bukan kita bicarakan saja, tapi saya sudah update di Traveling Guru kan, sudah update di ini Jati. Tinggal mereka menanggapi bagaimana. Kalau saya pribadi punya dana hari itu saya bayar kan bangkunya. Cuman ini lagi kita mencari donatur. Tapi yang jelas dibantu untuk ekspos supaya orang-orang tahu ini loh kekurangan di desa ini. Iya, karena lucu aja main ke Komodo cuma lihat pulaunya. Betul. Cuma lihat komodonya. Mereka dikatakan desa wisata. Teman-teman datang cuma foto-foto. Tidak pernah ada pemikiran untuk apa yang dibangun terhadap daerah itu sendiri. Jadi meninggalkan foto aja buat apa? Saya maunya teman-teman itu ya untuk klub motor dulu ya. Saya nggak bicara masyarakat umum. Kita datang ini sosialnya kita jaga. Sosial dijaga, wisata edukasi gitu ya. Rasa silaturahminya tadi kita jaga sehingga kita kapan aja ke sana kita bisa free, kita bisa ini ya, karena kita membantu daerah itu. Betul sekali. Bukan hanya cuma datang kita cekrek saya pulang gitu. Saya juga ke sana kemarin beberapa hari. Cuma saya langsung liputan gitu. Penghasilan mereka tuh hanya di Komodo itu. Cuman mereka tuh tidak terlalu dilirik dan sampai keluar daerah negeri gitu loh gitu. Stuck di situ penghasilannya mereka gitu. Harapannya pemerintah gitu ya bisa langsung membantu. Ini Kampung Komodo, kampung terunik gitu ya. Oke, baik, kita potong yang ada di Komodo tadi. Abang ini katanya di 5 hari di Komodo. Di Komodo saja. Kalau di Bima rencananya sampai kapan, Bang? Bulan lalu saya datang di sini kegiatan kita deklarasi AMCI tadi. Saya punya nasional. Terus saya ke Kampung Wawo juga yang di atas gunung tadi, kita lihat pemandangan di bawah. Puncak, saya main ke Teluk bagian Kolo. Apa? Daerah sana saya juga lupa namanya. Kita main ke sana yang ada katanya pemandian putri tadi ya di atas. Terus Masjid Kesultanan, terus Raja tadi yang di kota sendiri. Ya kedepannya sih Bima, saya pengen ke rumah tua tadi, rumah tua yang di Wawo tadi. Insya Allah bisa ke sana kita ini kan, kita kegiatankan ke sana. Dan otomatis lebih utama kita Sape tadi, karena Sape itu sebagai titik tujuannya rekan-rekan motor. Sebenarnya bukan harus Tugunol di sana ya. Saya ngajarin teman-teman ini bagaimana bisa membawa nama daerah Bima sendiri. Di sana sudah ada pelabuhan, di sana punya lapangan yang besar. Kita tinggal kerjasama di pemerintah. Bagaimana teman-teman di sana menghasilkan sebuah souvenir untuk daerah. Souvenir untuk daerah. Ya, karena Bima di Kecamatan Sape ini, kenapa tujuan akhirnya kita di sana? Untuk ke NTB ini sulit.
jadwalnya tidak menentu. Jadi makanya teman-teman selalu mikirnya dari Jawa, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, NTB tadi kemari habis waktunya. Kalau memang dapat cuti 13 hari. Jadi makanya tidak bisa, makanya kita off-kan di Kecamatan Sape. Nah, syukur-syukur ada Lariti, jadi kita bisa datang. Nah, kemarin aja saya lihat Lariti lagi penambangan apa, pembuatan apa saya kurang tahu. Terus sampahnya berserakan dan proyek juga kita di sana mungkin ada pembersihan. Saya ninggalin sedikit perkataan teman-teman, kapan-kapan kita bersihkan di Lariti. Luar biasa, ini orang Aceh gitu prihatin dengan kondisi destinasi wisata kita seperti Lariti. Buang sampah sembarangan, tiba-tiba datang begitu saja, datang cekrek-cekrek gitu ya. Tapi meninggalkan sampah gitu ya. Ini orang Aceh, orang Bima sendiri. Kalau ke Bang Awal sendiri, tergerak nggak hatinya? Tiba-tiba ada pesan dari Bang Dayat tadi gitu kan, tiba-tiba ada tergerak hatinya. Kemarin itu minggu kemarin ada komunitas gitu yang membersihkan pantai gitu. Ada rencana nggak lain nggak selain membangun itu tugu yang ada di Tugu Nol Sape? Sebenarnya juga ada di kegiatan klub motor itu ada kegiatan sosial seperti kayak acara kemarin membersihkan pantai lagi, kegiatan sosial. Bisa ke beberapa panti asuhan atau bisa juga masalah sosial. Sudah pernah dilakukan ini enggak? Sudah. Kalau dari pihak kami juga anak-anak biker biasanya di kegiatan sosialnya membersihkan sebuah kuburan. Kita ada program memang di dalam. Sudah pernah gitu ya, jadi membantu kebakaran seperti itu juga udah pernah Bang Awal? Sudah, kebetulan ada kebakaran Baju Pulau kan. Jadi kita bergerak, ada semua biker menuju ke sana dengan minimal mereka menyumbangkan dari pakaian, konsumsi, masalah dana. Jadi begitu. Kalau kegiatan motor ya nggak cuma kita nongkrong, kopdar, pulang ke rumah, tapi ada misi kegiatan sosial itu. Oke deh, baik, terima kasih. Berarti ada niat baik gitu ya. Terima kasih juga Bang Dayat gitu, sudah berpesan gitu ya. Saya ini dari tadi masih penasaran gitu. Jalan-jalan dari tahun 2013 sampai sekarang. Bang, kerjaannya apa sih Bang? Kerjanya sih freelance aja sih. Freelance. Saya lebih senang itu di lapangan. Jadi ya kalau nanya kerja, mungkin kalau saya jawab saya tidak kerja juga. Saya jawab kerja, saya kerja juga. Kerja bilang ngukur jalan. Iya. Sementara waktu ini lagi berjalan juga. Ya ini tadi lebih ke sosial tadi ya. Itu kerjaan saya yang memang saya juga hobi selain di motor saya punya hobi-hobi lain. Saya kebetulan di musik ya. Jadi main sebelum saya keliling juga saya main musik di beberapa tempat. Hebat. Anak musik, anak band. Iya, seperti itu ya. Kita cuman permainan ya ala kadarnya lah yang menghasilkan. Karena saya juga bilang sama teman-teman, mau kerja mau gimana pun kalau uang itu tidak disimpan nggak bakal ada. Gitu. Makanya simpan sedikit, apa yang kita mau kerjakan kita adakan. Gitu. Kita adakan. Luar biasa gitu ya. Anak band ya, bukan boy band Bang. Anak mama. Saya pikir boy band. Ini apa ini video lagi ini? Ini dari Bali saya menuju ke Lombok. Dari Bali menuju ke Lombok. Kapan ini? 14 Februari lalu. Karena saya rayain ulang tahun di Lombok. Luar biasa. Ulang tahunnya tanggal berapa Bang? Tanggal 17 Februari kemarin. 17 Februari. Yang keberapa? Ke setengah abad kah? Yang segitulah untuk Indonesia. Untuk Indonesia, umur Indonesia. Waduh. Oke, di Lombok ya, bagus ini jalannya. Itu apa di depan burung? Dulu ada tanduk sama boneka itu kebetulan dari Wali Kota Tarakan dan Dinas Pariwisata. Dikasih boneka ya? Iya, oleh bekantan, boneka monyet bekantan itu juga kita harus lestarikan bekantan tadi. Dan tanduk anoa tadi binatang yang khasnya Sulawesi. Sulawesi di Tenggara saya dapat. Jadi dulu orang banyak nyari nembak ataupun nangkap. Makanya saya ada tanduk di depan, sekarang udah saya turunin karena tertutup lampu kan. Lampu tadi. Ini bau nyale. Yang paling terkenal sekali di Lombok. Bau nyale Lombok. Berarti hadir juga nyaris semua festival mungkin ya. Insya Allah kalau pas dengan perjalanan kita akan usahakan datang.
Oke, usahakan datang. Oke deh, lain kali jangan lupa recording di Bima juga Bang gitu, karena memang Bima juga lebih indah. Ada beberapa gitu sebenarnya ya. Di mana. Makanya saya lebih ke, kalau teman-teman nyari saya sih bukan promosi toh, jadi lebih ke Indonesia itu indah Bray. Dia punya arti dari Bray tadi. Indonesia itu indah sering orang katakan. Ini Bima. Ini Bima. Oke. Ini Bima. Ini baru bahagia ya. Wah, keren itu. Itu di mana itu? Di Wawo ya kebetulan. Di Wawo. Keren itu. Di atas. Inahami. Oke deh. Cantik sekali, ternyata tidak hanya di daerah masih lain. di Lombok lagi. Masih kembali lagi ke Lombok, oke. Waktu balik dari Gili kan. Gili Sawangan naik ke Bayan jadi turun ke sini. Oke. Bang, ada nggak pesan khusus mungkin sampai kuat, sampai survive itu kira-kira rahasianya, tipsnya seperti apa mungkin Bang? Kasih juga tipsnya ke Bang Awal dan teman-temannya, kepada pemirsa juga supaya survive gitu di sana gitu, tidak hanya mungkin baterai juga bagaimana cara menghemat supaya tidak terus gitu. Oke, silakan kasih tips Bang. Jadi lebih ke untuk manajemen perjalanan, jangan menjadi orang yang nekat. Itu yang pertama. Jangan menjadi orang nekat, oke. Nah, nekat dari segala hal ya. Jadi mau masuk satu tujuan itu jangan saya nekat. Mau masuk aja, jangan. Nah, jadi itu tadi nekat. Yang kedua tabah dan ikhlas. Ketika banyak cobaan di jalan, pasti angin atau apa, kita anggap cobaan dan ini kan. Jadi nikmati aja. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Karena toh lebih banyak ngeluh orang juga di luar kan. Gitu. Yang ketiga, jangan jadi pembanding. Jangan jadi pembanding. Jadi membandingkan sebuah daerah A, daerah B, daerah C, tidak, jangan. Tapi pembandingan itu menjadi diskusi pada saat kita ada. Oke. Titik poinnya apa, begitu kan? Nah, saya rasa 3 hal tadi sudah disusun rapi dalam kehidupan, itu akan jadi sebuah kenyataan yang memang berarti untuk orang banyak. Oke. Dan terlebih, mungkin orang akan lupa nama kita, tapi orang tidak akan lupa kita berasal dari daerah mana. Seperti saya dari Aceh tadi. Orang tidak akan lupa saya dari mana. Tapi logatnya nggak Aceh loh Bang. Kan mungkin karena sudah hanya pegang bahasa Aceh. Kalau saya ngomong bahasa Aceh pasti lupa. Pasti lupa, betul sekali. Karena guna Indonesia yang pasti kan, saya senang bahasa Indonesia itu belajar logat di antara. Mungkin dari logat saya ini masih timur kemarin kan, selama sebulan 21 Maret sampai 21 kemarin saya di sini lagi. Masih terasa NTT, biasa punya barang. Sudah kemana kakak? Kalau di Bima apa yang sudah melekat di mainnya Bang? Bahasa Bima apa coba? Kalembo Ade. Kalembo Ade. Oke deh, kita kayaknya harus Kalembo Ade lagi sebelum ke Bang Awal lagi. Kita harus istirahat dulu pemirsa. Kalembo Ade lagi setelah pesan-pesannya berikut ini, kami akan kembali. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-14 Kota Bima, pemerintah Kota Bima menyelenggarakan seminar nasional dengan tema strategi pengembangan kawasan kars dan terumbu karang dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kota Bima. Seminar yang berlangsung di Paruganai Convention Hall Kota Bima ini menghadirkan sejumlah pemateri, di antaranya ahli geologi Universitas Gadjah Mada, ahli koralogi Universitas Hasanuddin, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, serta Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bertujuan sebagai bentuk atau sharing administratif antara stakeholder dengan pemerintah, sekaligus mendorong kebijakan masyarakat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Bima dalam rangka sustainable development di Kota Bima. Seminar yang membahas tentang strategi pengembangan kars dan terumbu karang tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Bima Haji Arahman Haji Abidin. Haji Arahman Haji Abidin menyampaikan bahwa Kota Bima merupakan salah satu kawasan yang mempunyai potensi kars dan terumbu karang yang bagus. Bentang alam kars merupakan salah satu kawasan di mana terdapat potensi air bawah tanah yang cukup besar.
kawasan Kars sebagai kawasan yang rentan terhadap perubahan fisik, maka pemanfaatan harus dilakukan dengan pendekatan dan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan kerusakan bentang alam Kars serta terganggunya potensi air bawah tanah. Diperlukan upaya perlindungan terhadap potensi dan cadangan air bawah tanah. Bentang alam Kars merupakan salah satu kawasan di mana terdapat potensi air bawah tanah yang cukup besar. Kawasan Kars sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan fisik, maka pemanfaatannya harus dilakukan dengan pendekatan dan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan kerusakan bentang alam Kars serta terganggunya kondisi air bawah tanah yang kita miliki. Kota Bima juga memiliki pantai yang potensi terumbu karang yang tidak terlalu besar. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang sungguh-sungguh melalui suatu strategi yang tepat sehingga pengelolaan maupun pemanfaatannya benar-benar dapat memberikan manfaat secara nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat maupun pelestarian lingkungan. Kota Bima memiliki potensi terumbu karang. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh sehingga pengelolaan dan pemanfaatan yang nyata bisa dirasakan oleh masyarakat. Ayu Lestari, Bani Wahab, Bima TV. Sebanyak 54 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA yang merupakan utusan Kabupaten Bima dilepas untuk mengikuti seleksi Olimpiade Olahraga dan Sains Nasional O2SN tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelepasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bima, Tajudin, di pelataran kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima ini akan mengikuti 8 cabang olahraga masing-masing atletik, karate, pencaksilat, bulu tangkis, tenis meja, voli, dan catur. Kepala Seksi Keolahragaan Nurdin mengatakan 54 atlet tersebut merupakan hasil seleksi tingkat Kabupaten Bima yang telah diseleksi sebelumnya mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, dan SMA. Pelaksanaan olahraga O2SN akan berlangsung selama 3 hari di Kota Mataram mulai 27 April 2016. Hasil seleksi itulah yang kita bawa ke Mataram, dan tidak serta-merta yang juara satu seleksi itu langsung dibawa ke Mataram. Kita cek lagi secara administrasinya lagi. Kalau tidak sah administrasi, kita ganti lagi yang terbaik, yang tidak ada cacat dalam segi administrasi maupun tingkat pendidikan. Karena persyaratan itu banyak, termasuk usia lahirnya, kelasnya kelas berapa, dan lain-lain sebagainya. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Tajudin, menyampaikan pesan dan harapan semoga atlet yang diutus Kabupaten Bima bisa menjadi juara sekaligus menjadi duta Kabupaten Bima untuk tingkat kejuaraan atlet tingkat nasional. Kita bisa persembahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati kita yang baru, sehingga pada saat 2 Mei yang akan datang, hasilnya ini, insya Allah berikutnya Pandu bisa tampilkan di hadapan Bupati, Wakil Bupati, disaksikan oleh seluruh prajurit pendidikan. Dan mari kita sama-sama melepas keberangkatan anak kita jalan sembari kita berdoa. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan, dan kita doakan pulang menjadi teman. Para atlet O2SN dilepas dengan harapan besar bisa membawa nama Kabupaten Bima di ajang yang lebih besar lagi. Wulan, salah satu atlet tenis meja, mengaku senang bisa ikut serta dalam lomba O2SN dan berharap bisa menjadi juara. Ayu Lestari, Bima TV melaporkan. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Belum beli, belum memotong, belum bawa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bima Menyapa dalam kita berdialog dengan dua bikers yang ada di Aceh dan juga di Bima. Dan terima kasih juga bagi Anda yang baru menemukan channel kami di Bima TV. Masih kita lanjutkan, tadi ada bahasa Bima yang lengket lagi selain Kalembo Ade mungkin Bang. Pemirsa, apa saja yang sudah dibelajar? Helenga. Helenga. Punehaba. Ya, adalah. Saya catat lagi santai nanti baca. Oke, baca. Oke deh. Yang jelas Bang Awal sudah mengajarkan sejumlah apa saja yang sudah diajarkan. Jangan sampai ajarkan bahasa-bahasa kotor saja dong gitu. Apa Bang Awal yang kira-kira yang biar itu orang tuh jangan hanya Bang Dayat yang kesini, ayo datang ke sini lagi loh gitu macam yang bisa mengena di pikiran pemirsa itu atau teman-teman lainnya. Tadi juga janjian mau ke sini, tapi ternyata Bang Dayat sudah ke Perugan. Saya pikir kok ini yang saya sebagai tuan rumah ini seakan-akan saya tamunya. Gitu. Jadi ya mungkin karena saya ke sini ke Bima jadi tahulah lingkungan daerah Bima sih. Tahu lingkungan Bima. Rencana apa lagi yang akan diracuni istilahnya ke Bang Dayat ini supaya datang lagi gitu loh. Apa kira-kira yang mau diracuni lagi supaya ini kan dari kedua kali gitu ya. Gitu ya. Siapa tahu mungkin ada tempat-tempat yang belum dikunjungi oleh Bang Dayat gitu. Bang Dayat bilang tadi cuma mengeksplor, jangan hanya mengeksplor keindahannya saja gitu. Dan pernah bilang juga bahwa ada juga misi tentang pendidikan. Mungkin bisa lebih lama lagi bisa mengamati perkembangan dunia pendidikan di sini juga, apa yang mungkin dalam pikiran Bang Dayat bisa menginspirasikan juga anak-anak kecil bahwasanya Indonesia itu enggak indah dan tidak bisa dilupakan bahwa jabat tangannya juga harus jabat dan merangkul. Jabat dan merangkul. Bang, oke. Sampai kapan memang rencana di Bima, Bang? Sebenarnya hari ini saya jam 2 siang sudah berangkat. Jam 2 siang. Pas alhamdulillah dapat dari Bima TV juga kontak kita untuk hadir. Ya, saya usahakan memang seperti inilah yang saya mau ketika saya mau menyampaikan sesuatu hal yang memang dilihat di ini. Jadi ini sebuah ucapan terima kasih sebagai media partner saya juga dalam perjalanan ya. Jadi teman-teman juga banyak yang infoin, ayo kesini ini, makanya saya harus ke Sumbawa sebenarnya hari ini, tapi saya tunda karena kita ada kegiatan Bima Menyapa ya. Hari ini luar biasa, jadi karena jadi karena undangan dari Bima TV pemirsa sampai menunda keberangkatannya ke Kabupaten Sumbawa gitu ya, untuk sekaligus juga memperkenalkan gitu, ini loh saya gitu, dan ini saya orang luar gitu ya, memperkenalkan gitu. Bang, jangan hanya di Komodo saja dong gitu ya, di Bima juga gitu, kita juga masih kekurangan pendidikan, siapa tahu mungkin ada partner yang lainnya gitu. Insya Allah kita akan inikan lah ya, akan kita coba untuk sekarang kan LSM banyak ya, LSM mungkin banyak, yang mulai dari kegiatan apapun kita akan coba berdampingan terus dalam kegiatan. Jadi lebih ke sosialnya tadi kita juga usahakan ke depan saling belajar. Jadi jangan selalu kita menyalahkan orang gitu, jangan membanding. Jadi kita harus belajar diri kita sendiri. Saya pemuda Bima nih, kan? Apa yang saya harus buat untuk Bima? Apa yang harus buat untuk Bima? Dan begitu juga saya dari Bima apa yang memberikan untuk mereka-mereka ini yang pemuda Bima tadi. Karena saya rasa banyak sekali hal yang kita harus kerjakan, kita harus diskusikan secara bersama untuk ke depan kita mau ke bawah kemana nama diri sendiri dan nama daerah kita. Baik, apa pesan dan harapan mungkin Bang selama perjalanan itu? Mungkin kira-kira apa nanti yang akan khususnya ke pemuda Bima gitu? Ada pesan dan harapan nggak Bang? Ya, kan orang kemarin-kemarin tahu mungkin di Bima atau di Kecamatan Sabe kan ikut Bima ya, konflik ini segala macam. Jadi saya rasa itu hanya mungkin di beberapa ini. Kita hanya menerima, kita hanya datang untuk menerima kata seperti ini. Bro, apa kabar? Apa kabar? Silaturahmi kita dijaga, saya rasa daerah kita aman.
Aman, betul. Ya. Jadi rasa ikat kuat persaudaraan kita tadi, jaga kembali sifat kita, etika kita, secara kita bertemu dengan orang lain, dengan ini, silaturahmi kita dijaga, mulai dia dari kota A, kota B, dan yang lain. Untuk terlebih kita di rumah lebih bagus. Terus di luar kita juga bisa lebih, ke depannya kita lebih bagus. Ini karena konflik-konflik ini biasanya terjadinya dari kalangan kecil, sehingga melibatkan kalangan besar. Nah, saya mau di masyarakat kita dan di teman-teman klub khususnya menjaga itu. Kompak, kita rasa terus ada silaturahmi, kita akan cinta dengan tanah kita untuk bisa tetap aman, damai, dan terus bergandengan tangan. Dan terus bergandengan tangan, khususnya dengan teman-teman Bima. Iya, saya juga ucapkan terima kasih ke mereka kan. Ke mereka? Ke Amci Bima, keluarga saya yang di Melayu juga, dan masyarakat. Kalau ketemu di jalan, sapa aja. Sapa saja. Saya masih sapaan apa? Ya bro atau apa? Jangan gitu. Jangan nanya lagi ya, jangan nanya lagi Mas jualan apa. Nanti kalau saya bilang saya jualan ilmu. Bagaimana? Bagus, jualan ilmu. Keren itu. Edukasi wisatanya itu yang penting. Oke, Bang, sampai rencana kapan emang mau mengakhiri perjalanan ini, Bang, gitu? Dari 2013. Insya Allah. Apa nggak mikir keluarga, nggak nanya terus gitu? Nanya, saya tetap konfirmasi di keluarga. Di mana saya ada pasti keluarga tahu. Jadi insya Allah tahun ini finishnya, tapi untuk tanggal dan bulan masih disusun rapi lagi. Karena jelas tahun ini. Tahun ini, insya Allah tahun ini sudah sangat top. Karena kita ngomong budget tadi ya. Awalnya kan budgetnya di 2 tahun, cuman ini udah lebih setahun, masuk di tahun keempat. Jadi saya rasa tahun ini saya harus selesai. Saya juga udah janji ke keluarga dan ke komunitas, sehingga mereka juga menanyakan kapan tiba. Ya saya jawab insya Allah tahun ini dan kemungkinan tahun ini. Kemungkinan tahun ini. Ya 12 Mei insya Allah di Jawa sih. Setelah di Jawa. Oke, statusnya apa, Bang? Masih single atau memang sudah menikah? Statusnya dayat aja lah. Status masih single, pemirsa. Ini tapi kan biasanya single tuh masih ada anak motor, biasanya banyak digandrungi, apalagi anak musik nggak ditanya sama pacar nih, Bang. Ya komitmen saya rasa. Komitmen ya gitu ya. Tapi biasanya perempuan sekarang kan kalau udah terus jauh-jauhan gitu, tapi mungkin ada pesan di balik itu ya. Saya ini bisa dibilang misi kemanusiaan, bisa juga membawa misi sosial dan lainnya, kan perjalanan ini kan sangat berharga, Pak. Saya nggak pernah nyangkut pautin dengan kegiatan tentang hati. Jadi kalau ngomong hati cukup saya dan dia yang tahu, bukan orang lain. Keren banget. Seperti itu. Karena hati itu ada di sini. Iya. Kalau di sini pikiran. Baik. Oke, pesan dan kesan juga sudah diterima gitu. Yang berkesan di Bima sendiri apa, Bang? Jangan hanya dilihat dari yang ributnya di Sape doang dong gitu kan. Sekali lagi, apa yang berkesan di Bima? Rasa persaudaraan tadi. Kalembo ade. Kalembo ade. Saya rencananya sih keluar dari sini mau mukul orang, bilang Kalembo ade. jangan just kidding. Don't try at this home gitu ya. Ya, bercanda. Saya senang itu kata meluapkan bersabar tadi ya. Jadi masuk dalam kegiatan saya. Jadi saya harus sabar dimanapun saya tempat. Oke. Jadi bahasa bagus sekali yang teman-teman dapat dari Bima, Kalembo ade tadi. Kalembo ade bahasa Pamungkas yang ada dari Bima dan sudah dinasionalkan, gitu yang tadi kata. Oke, Bang Awal, kita lari ke Bang Awal sudah. Pesan-pesan mungkin kepada bikers juga kepada mungkin komunitas gitu ya. Apa mungkin Bang yang bisa di-share kepada pemirsa mungkin? Ya, khususnya mungkin dari komunitas di Bima. Biasanya kan beda merek, beda klub, beda produk yang kita tunggangi. Misalnya motor, nggak mau nongkrong. Ya biasanya juga ada, karena ada mungkin biasanya ada gap-gapan. Kalau nggak sama satu merek, mereka tidak akan nimbrung di suatu tempat. Jadi kotak-kotak gitu ya. Jadi makanya saya bilang silaturahmi tadi. Ya, biasanya umumnya seperti itu. Jadi karena ada Bang Dayat juga yang bisa menginspirasikan beberapa biker di Bima ini, kata tadi persaudaraan, silaturahmi, ya mudah-mudahan di Bima khususnya klub motor bisa berkembang dan bisa menyatukan, apalagi ini ada misi kita para bikers Bima, misinya membangun Tugu 0 km di Sape itu. Di Sape itu. Ya, jadi momennya di situ. Bukan satu merek kalau Bang Dayat sama ini Bang Awal. Beda. Kita beda. Secara personal kita tetap
duduk sama. Tapi kalau untuk kegiatan tingkat nasional atau tingkat daerah kita beda program. Beda tunggangan tapi memang menyatukan misi, masih brotherhood-nya istilahnya. Karena motor ini kan sebuah media saja. Gitu kan. Media saja. Yang menunjukkan kita kemana, ketemu siapa gitu. Kan nggak mungkin motor sama motor bicara. Motor sama motor bicara. Nggak mungkin kan. Luar biasa emang pesannya ya gitu ya. Dari walaupun anak-anak motor pemirsa, pikiran pemirsa mungkin ada ugal-ugalan anak motor itu hanya kopdar, hanya kongko yang ada di tempat-tempat wisata, mungkin pergi berfoto, tapi ini misinya memang berbeda. Seperti memang Badayat, seperti tadi kita ketahui, mengunjungi suatu daerah itu bukan hanya kita berfoto-foto saja, tapi wisata edukasinya juga. Kita menggali apa yang berada kekurangan maupun kelebihan yang ada di situ. Khususnya kekurangan mungkin bisa diekspos supaya lebih diketahui oleh publik dan juga pemerintah. Dari Bang Awal juga, ketua salah satu klub motor di Bima, mungkin ayo gitu, jangan walaupun berbeda tunggangan tapi tetap sama gitu, menyatukan visi dan misi, khususnya safety kendaraan. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sampai jumpa. Bang Awal juga terima kasih sudah hadir di studio kami, sudah share cerita banyak sekali yang ada di sini. Dengan demikian pemirsa, kita harus mengakhiri perjumpaan kita di Bima Menyapa edisi kali ini. Saya Iko Suhaib beserta seluruh kru yang bertugas langsung pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak cukup. Alat ini ku ngalat di padilo akairo cing